Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Imam CPB, channelnya pendidikan Indonesia, tempat kita saling berbagi, karena dengan berbagi hidup menjadi lebih berarti. Oke, pada kesempatan kali ini perkenankan saya berbagi, sharing, bersama-sama kita belajar tentang operasi hitung pecahan. Dalam hal ini kita akan membahas mengubah atau merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan soalnya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Contoh soalnya yaitu ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran. Yang pertama adalah 0,15, nomor 2 adalah 0,008, dan yang ketiga adalah 1,6. Baik, kita langsung saja contoh soal nomor 1. Sebagaimana tadi kita diperlihatkan bahwa nomor 1 adalah 0,15. Bagaimana cara mengubah pecahan desimal berikut menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran? Yang perlu kalian perhatikan adalah berapa angka di belakang koma. Nah, berapapun banyak angka di belakang koma, itu akan mempengaruhi dari jumlah digit penyebut ya. Karena kebetulan di sini ada dua angka di belakang koma, 1, 2 ya. Angkanya tetap kita taruh sebagai pembilang, itu 15. Ya, kemudian sebagai penyebutnya seperti tadi saya sampaikan bahwa dua angka di belakang koma, satu angka bernilai 0, karena ini dua angka maka kita tambahkan nolnya 2 ditambah 1 berarti 15/100. Dua angka di belakang koma itu maksudnya adalah 0 ya, mewakili 0 ini. Dua angka di belakang koma ini berarti angkanya nolnya 2. Artinya penyebutnya adalah 100. Ya, seberapapun banyaknya maka nolnya bertambah terus tergantung berapa angka di belakang komanya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah menyederhanakan, karena kita ketahui sama-sama angka ini masih bisa disederhanakan dengan cara apa? Oke, kita bagi saja 15/100 itu kita bagi sama-sama menjadi 5. Oke, bisa kita bagi menjadi sama-sama menjadi 5 ya. Maka hasilnya 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Artinya 0,15 jika disederhanakan menjadi bentuk pecahan biasa maka menjadi 3/20. Demikian teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2 hampir sama dengan contoh soal nomor 1, hanya saja seperti tadi saya bilang, angka digit di belakang komanya itu kalau tadi 2 sekarang menjadi 3. 1, 2, 3. Oke, maka angka ini tetap sebagai pembilang, berapapun angkanya, bilangan satuan atau bilangan bulatnya ya kita tulis ya 8 ya. Dan penyebutnya karena 3 angka di belakang koma maka mempunyai digit angka 03. Jadi 8/1000. Kemudian masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Berarti sama-sama dibagi 8 ya. 8 dibagi 8 dan 1000 dibagi 8. Ingat ya, dalam membagi ini pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi bilangan yang sama, tidak boleh dengan bilangan yang berbeda. Kalau dibagi 8
pembilangnya, maka penyebutnya juga harus dibagi 8. Begitu juga sebaliknya. Penyebutnya dibagi 8, maka pembilangnya juga dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1, dan 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Artinya 0,008 jika disederhanakan menjadi pecahan biasa menjadi 1/125. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita akan rubah sedikit bentuk soalnya. Kalau tadi kita soalnya itu 0, sekarang kita rubah menjadi 1,6. Bagaimana cara mengerjakannya? Hampir sama dengan contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Angka sebagai angka pembilang ini kita bulatkan bareng-bareng bersama-sama ya, menjadi, kita hilangkan komanya, jadi 16 sebagai pembilangnya. Bagaimana dengan penyebutnya? Hampir sama penyebutnya, bahwa ada satu angka di belakang koma. Artinya kalau satu angka berarti nolnya 1. Ya, berarti 16/10. Semudah itu teman-teman. Lalu langkah selanjutnya seperti biasa, kita sederhanakan dulu. 16 itu bisa kita bagi sama-sama dibagi 2 ya. Ingat, ketika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya harus dibagi 2, harus sama atas dan bawah. Tidak boleh dibagi dengan bilangan yang berbeda. 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan 10 dibagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 8 sama dengan 5. Oke, maka hasil dari 1,6 ini sama dengan 8/5. Tapi ada yang janggal di sini teman-teman. Kenapa? Karena pembilangnya ini masih cukup bisa dibagi lagi. Bagaimana supaya kita bisa menyederhanakan lagi seperti sebelum-sebelumnya, seperti video sebelumnya, maka kita akan coba untuk bagi ya dengan cara porografit. Ingat, pembilangnya ada di dalam sedangkan penyebutnya ada di luar ya. 8 dibagi 5 itu sama dengan 1. 8 dibagi 5 sama dengan karena ini sudah lebih besar ya, karena syarat untuk membagi adalah pembilangan-pembilangnya harus lebih besar dari bilangan penyebutnya. 8 dibagi 5 itu artinya seperti penjelasan di video sebelumnya, yaitu 5 dikali berapa yang sama dengan 8 atau mendekati 8. Kita urut 5 kali 1, 5 kali 2. 5 kali 1 itu sama dengan 5, 5 kali 10 lebih ya teman-teman ya. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 5, hasilnya adalah 5. Kita kurangi, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, 3 dibagi 5 tidak bisa dibagi. Kenapa? Karena pembilangnya itu syaratnya untuk bisa dibagi harus lebih besar pembilangnya. Maka kita minta bantuan satu ya, minta bantuan angka 0. Tapi dalam hal ini, karena yang akan kita cari adalah pecahan campuran, kita tidak akan lanjutkan itu. Ya, kita tidak akan lanjutkan itu. Jadi kita cukup pembagian porografitnya itu cukup sampai di sini saja. Artinya bahwa 8 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian sisanya adalah 3. Kemudian penyebutnya /5. Dengan kata lain bisa digambarkan seperti ini. 1/3/5. 1 adalah hasilnya dari pembagian 8 dibagi 5. 3 adalah sisanya
dari 8 dikurang 5, dan 5 adalah bilangan penyebutnya. Jadi 1,6 jika dijadikan pecahan campuran, maka hasil adalah 1/3/5. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.